Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dan cukup berbahagia malam ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan sebuah kegiatan yang cukup edukatif, inovatif, dan prospektif bagi kepentingan dunia usaha, khususnya dunia usaha kecil dan menengah di Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, kemudian juga ada sahabat saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2, ada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Sekretaris Daerah, dan seluruh tamu undangan, sahabat saya ini yang setia pada istrinya masing-masing, para bupati, wali kota yang hadir, yang tadi sudah berpesen dan bersaul. Semoga tangan yang digenggam bukan hanya ketika pesen saul, tapi selamanya tangannya tidak pernah lepas. Tepuk tangan untuk semuanya. Nih yang di sini berdiri, mau di situ. Say, mau di sini berdiri, jangan di situ, di sini. Udah salamnya tadi. Udah sini berdiri di sini. Sini berdiri, sini tenang. Nanti dikasih, nanti dikasih habis ini dikasih musik suruh lengak-lengok, tenang. Ada musiknya kan? Ada. Nah, nanti ada bagiannya nih yang tenang. Kemudian kita bisa memahami bahwa ekonomi tumbuh itu kalau berekosistem. Kalau ekonomi tidak berekosistem, tidak akan tumbuh. Untuk itu ekosistem itu harus tercipta dan diciptakan. Pertama, dari sisi tercipta, Jawa Barat ini sesungguhnya hamparan ekosistem. Kita punya gunung yang tinggi menjulang dengan pohon yang rimbun, menghasilkan air setiap menit dan setiap detik, menghasilkan kelok sungai yang jernih indah, menghasilkan hamparan sawah, menghasilkan deburan ombak yang berdebur dalam setiap waktu, batu karang yang kokoh, angin yang semilir. Sesungguhnya itu adalah ekosistem yang saya menyebutnya adalah ekosistem ekonomi. Nah, ini penting. Problem kita ini adalah memotong ekosistem. Kenapa memotong ekosistem? Karena daya pikir kita yang ada dalam pikiran kita semuanya berpikirnya jangka pendek. Selain berpikir jangka pendek, kemudian kedua kumaaing. Kemudian yang ketiga, tidak melihat arah perkembangan ke depan. Semua orang berpikirnya itu. Semua orang berpikirnya itu apa yang terjadi? Orang yang di pinggir hutan nggak punya duit nebang kayu, nggak punya duit ngambil ikan pakai racun. Orang yang di pinggir jalan, trotoar, dibangun bangunan. Orang yang tepi sawah, apalagi? Kalau pakai racun ikannya maut. Tapi ya, kalau pakai racun ikannya maut, betul. Iya. Nah, siklus itu ada pada semua orang. Sedangkan seluruh rangkaian ini perlu uang. Uangnya perlu sumber. Karena perlu sumber ketika dalam keadaan terdesak, semua orang berpikir jangka pendek. Pajaknya ditaikan, retribusinya ditaikan, apapun ditaikan. Ini yang diambil jalan pintas seperti ini. Jalan pintas seperti ini pasti pas dalam setiap waktu kita tidak akan pernah sampai pada ekosistem ekonomi yang padahal kalau saya melihat tata cara lingkungan alam ini adalah ini holistik. Saya contoh saja kecil, karena ini yang saya tangani tiap hari. Ketika ada kebun teh, kebun teh itu merupakan hamparan orang untuk menarik datang.
Uniknya di Indonesia, di pinggir kebun tehnya diisi oleh bangunan. Uniknya di Indonesia, di pinggir kebun tehnya diisi oleh bangunan. Dan bangunannya itu berpuluh-puluh tahun tidak berubah dengan arsitektur yang tidak mencerminkan perkebunan. Ketika ada pantai, dibikin juga pantainya ditutupi oleh bangunan yang tidak mencerminkan pantai. Apa yang terjadi? Tidak berubah. Tidak berubahnya bagaimana? Dari dulu perkembangan ekonominya tidak berubah yang seperti itu. Di Bandung misalnya, kaki lima yang ada itu 20 tahun yang lalu sampai hari ini ya seperti itu. Makin lama apakah makin maju? Tidak. Makin lama makin menurun, makin menurun. Bukan kaki limanya saja yang makin menurun, toko yang di belakangnya juga semakin tidak ada pembeli. Rangkaian berpikir seperti ini harus segera dirombak. Caranya apa? Dikembalikan pada habitatnya. Kembalikan pada habitatnya, kembalikan pada ekosistemnya. Sehingga ini menjadi siklus, yang siklus itu kalau orang Jawa Barat itu punya falsafah silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu, sesungguhnya adalah kelompok ekonomi tidak boleh saling mematikan. Karena tidak boleh saling mematikan, maka dia harus saling menghidupkan. Silih asa, silih asi, silih asu. Nah, kalau dalam sistem pertanian, karena saya nekunin ini Pak Kepala, saya jujur aja, saya berekosistem ekonomi pertanian melaksanakan sendiri. Misalnya gini, pertama, jalan ke kampung saya rapihkan. Setelah itu saya pasang bambu, setelah itu saya pasang lampu, setelah itu maka arsitektur temboknya saya mulai sesuaikan dengan nilai arsitektur karakter Sunda. Setelah itu adalah setiap hari tidak boleh ada sampah jatuh, harus bersih. Setelah itu seluruh bangunan, saya ingat aja, seluruh bangunan di areal kampung saya dulu ada hampir 72 kandang ayam dan kandang bebek yang sudah bangkrut disewakan lagi pada orang lain. Tiap hari baunya luar biasa. Kemudian saya terus tiap hari naik sepeda. Setiap naik sepeda saya pasti nutup hidung. Ini harus dirubah. Apa yang dilakukan? Seluruh kandang ayam itu saya bebaskan. Saya kasih uang untuk membuka kandang ayamnya, dikembalikan pada sawah, saya tanamin pohon kelapa, saya bersihkan sungainya, dengan tujuannya satu, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Saya lakukan secara konsisten. Apa yang terjadi adalah menjadi gelombang kunjungan orang dalam setiap hari. Saya sendiri yang menciptakannya sudah tidak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena orangnya ribuan dalam setiap hari. Tidak bisa. Nah, saya ngomong ekonomi pertanian aja, ekonomi kreatif. Orang ketika nanam dicari pestisida. Yang pertama yang dihilangkan di hamparan sawah itu adalah keong. Setelah itu mupuk pakai urea. Setelah itu apalagi nyemprot racun hama. Terus saja berulang. Saya mencoba memetakan. Urea saya ganti dengan kotoran domba. Maka saya bangun pakan domba di sekitar sawah. Kemudian keong harus dimakan, dan hama yang ada di padi harus dimakan oleh bebek. Maka saya buat kandang bebek. Setelah itu bajak sebagian harus pakai kerbau. Saya siapkan kandang sapi dan kandang kerbau, dan kemudian hama bisa disemprot dengan kencing dari domba dan sapi. Maka saya tampung itu. Lingkungan di sekitar memerlukan energi, maka saya gunakan energi kotoran sapi itu berubah menjadi biogas. Apa yang terjadi? Sawah bersih dari keong tiap hari lahir telur. Sawah tidak perlu menggunakan pupuk, tiap hari lahir sapi dan lahir domba. Kemudian apalagi setelah itu? Seluruh ekosistem menjadi hidup, hamparan pandangan alam menjadi sangat indah. Kabut turun. Kenapa? Iklimnya sudah baik.
lebih bersih. Apa yang didapat di situ? Kalau Sabtu dan Minggu mungkin orang lain main golf, saya tidak. Saya berjalan kaki di sawah karena hamparan hijau itu lebih indah dari lapangan golf. Kalau pikiran ini dikembangkan, satu kepala camat membangun ekosistem ini, ada 600 ekosistem ekonomi. Kalau ada kepala desa, satu kepala desa mengembangkan ini di satu areal pribadinya saja ada 5.600 titik. Maka ini akan menjadi energi. Energinya apa? Ada dua hal. Satu, energi bagi dirinya lahir yang disebut dengan kesehatan berbasis spiritualitas. Kan ini yang penting. Jadi ini ada pandangannya cara beda. Spiritualitas dalam pandangan saya adalah memandang hamparan alam yang terjaga, terkelola, kemudian berbasis pada kelestarian semesta. Maka purnama bagi saya adalah hamparan spiritualitas. Bintang adalah hamparan spiritualitas. Pagi-pagi jam 5 jalan kaki saya itu adalah hamparan spiritualitas. Sehingga saya tidak perlu mencari tempat meditasi, mencari kuburan-kuburan untuk membangun spiritualitas. Maka itu melahir menjadi energi. Kenapa? Karena dalam setiap pagi saya mendapat hawa murni. Dari hawa murni lahir ide-ide original dalam setiap waktu. Ditambah stimulus setiap hari dalam bentuk vitamin. Vitaminnya apa? Air putih, udara yang bersih, sinar matahari, makanan yang higienis. Sehingga tidak perlu obat, tidak perlu dokter. Nah, kalau ini diterapkan secara konsisten, berapa ratus triliun uang dalam setiap bulan akan ada berapa angka impor yang bisa dihentikan. Strategi pasar itu adalah gini, strategi itu. Jadi sudah diajarkan sebenarnya oleh leluhur Sunda dan leluhur Jawa. Ketika ada tamu, maka begini caranya. Di mana bumi Bapak Kepala BI perwakilan mangga palih ditu. Apa itu artinya? Tunjukkan 1, pegang 4. Dalam manajemen ekonomi itu juga begitu. Jadi berikan 1, tapi yang 4 jangan diberi. Strategi itu saya kembangkan dari dulu, dari mulai strategi pariwisata. Misalnya ketika saya nggak boleh di tour, nggak boleh dong studi banding. Itu karena saya lagi pelit. Kenapa? Udah di kita aja. Udah, yang perginya 1, nanti yang datang ke Jawa Baratnya 4. Dulu saya ditentang melarang anak siswa studi tour, di demo oleh perusahaan-perusahaan bus pariwisata ya, oleh orang. Sekarang bisa dilihat Pak, boleh deh dicek. Angka pariwisata Jawa Barat mengalami kenaikan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada saat saya melarang studi tour, angka kunjungan ke Jawa Barat malah tinggi. Tetapi di balik itu tidak berdiri sendiri, perbaiki dong jalannya. Boleh ada kekumuhan, seluruh pandangan alam harus tertata, tukang sapunya siapkan, di branding lampunya, di branding lingkungannya, semua di branding. Bayangkan oleh kita semua, andai kata suatu saat setelah Bandung bersih, Cianjur bersih, Sumedang bersih, Tasik bersih, seluruh kekumuhan bersih, dirubah kekumuhan itu menjadi bangunan-bangunan khas arsitektur Sunda sebagai bentuk UMK, pasar-pasar UMKM, nyebar di seluruh Jawa Barat. Bangunannya bagus, makanannya tertata, baju yang disajikan brand Jawa Barat, yang dagangnya pakai kebaya dengan ucapan penuh hormat dan jujur. Maju nih bangsa Pak. Kita ngomongin perkembangan UMKM nggak usah jauh-jauh deh. Arah Nagreg, tukang tahu tiba heula tepi kaina nggak robah. Begitu saja. Pendapatannya makin naik, makin nurun Pak. Kenapa? Tukang tahunya makin banyak, menyebar sekarang. Sekarang mohon maaf Pak Bupati Sumedang, Sumedang tidak bisa lagi dianggap sebagai pusat pengetahuan. Karena tahu sekarang itu sudah nyebar di mana-mana.
di depan rumah saya langgaran makan tahu pagi-pagi dan enak sekali, nyebutnya tahu Sumedang, tapi di Jena di itu tuh di Subang. Apa problemnya? Ini salah. Bangsa lain ketika punya produk itu tidak pernah diceritakan resepnya. Belanda sampai hari ini punya pabrik namanya Iswes di Purwakarta, yaitu pabrik yang mengelola benih hortikultura, cabai segala macam. Tapi benihnya itu, kalau dia nanam pohon cabai itu cabainya nggak ada bijinya. Artinya apa? Dia tahu kalau cabai ada bijinya, besok orang nanam cabai, dia tutup itu. Orang Indonesia mah enggak, begitu sukses berhasil manggis, diumumin ini manggis yang bagus, benih manggisnya dijual. Apa yang terjadi? Manggisnya ada di mana-mana, akhirnya manisnya tidak laku lagi. Ini problem. Salak Pondok. Dulu Salak Pondok di Sleman, habis itu Salak Pondok itu ditanam di mana-mana. Dulu salak yang favorit kalau beli itu hanya ke Jogja, pulang bawa Salak Pondok itu sudah sesuatu yang luar biasa kebagian. Hari ini Salak Pondok dijual di pinggir jalan 10 ribuan sekilo. Downgrading. Kenapa downgrading? Orang Indonesia, pemimpin-pemimpinnya, lembaga-lembaganya, kalau ada produk satu unggul dan tembus ekspor, produk itu terus di mana-mana harus diproduksi. Justru yang terjadi bukan meningkat kualitasnya, ambruk. Salah. Jadi bagi saya, setiap daerah harus bertahan pada produk unggulannya. Produk unggulan itu hanya pada sebuah daerah, tidak boleh terlalu menyebar. Kenapa? Bayangkan kalau tahu Sumedang itu hanya didapat di Sumedang, maka orang makan tahu harus pergi ke Sumedang. Maka Sabtu Minggu Sumedang akan penuh oleh orang yang ingin makan tahu. Ini cara kita. Negara lain tuh begitu. Nah, kemudian yang kedua, branding. Nah, brandingnya nggak dibangun. Branding itu bagaimana? Branding itu harus dimulai dari satu, citra rasa nge-brand. Dua, cara penyajian nge-brand. Yang ketiga, bentuk bangunan tempat jualan nge-brand. Contoh, apa yang Anda bayangkan tentang rumah makan Padang? Bangunannya branding, makanannya branding. Rumah makan Simpang Raya itu orang Cianjur, tapi dalam pikiran orang tetap orang Padang. Pelayannya orang Cianjur. Saya begitu ngomong siapa dikit aing hayang nyatu, teman saya ngomong, "Yu ngartiin gitu orang Cianjur cai teh mah." Rasanya kenapa orang milih Padang? Karena udah kebayang kalau datang ke rumah makan Padang, begitu duduk sor. Itu coba, kan beda brand. Nah, ada beberapa kelemahan di rumah makan Sunda. Apa? Satu, bangunannya tidak semua nge-brand. Tidak ada. Masing-masing gaya Asep Strawberry begini, gaya ini begini, bahkan tidak ada yang punya gaya. Yang kedua, nunggunya lama. Begitu duduk, lama datangnya. Ayo nyatet heula. Pakai ininya sih gaya. Lila. Lama. Akhirnya apa? Uangnya jadi lama, ada antrian orang panjang, atau ke berikutnya dia tidak datang lagi. Yang ketiga adalah citra rasa. Rumah makan Sunda itu tidak susah di franchise. Kenapa? Karena dia dibuat bukan takaran gaya McD, bukan takaran gaya spaghetti, bukan takaran gaya fried chicken. Semuanya standarnya sama, gram-gram. Enggak, rumah makan Sunda teh pakai perasaan. Disebut lagi samara pawon. Artinya apa? Mang aya cengek, mak eujeun kuya direndos jadi we sambal beledak.
tambah terasi jadi sambal terasi, tambah oncom jadi sambal oncom, tambah jahe sambal jahe, tambah kecap sambal kecap, tambah tomat sambal tomat, ragam. Dari coba oleh Kepala Dinas Pariwisata bikin buku ensiklopedia sambal Sunda, ada berapa jenis sambal dan ada berapa ribu. Yang kedua itu pakai perasaan. Gerambak kasalaki terbalik beda rasanya, beger asin. Karena pakai perasaan maka diperlukan originalitas. Karena diperlukan originalitas maka juru masaknya tidak boleh berubah. Ketika juru masaknya berubah, rasanya rubah. Maka runtuknya rumah makan Sunda adalah ketika ibu yang menjadi pemegang kendali rumah makan itu meninggal. Ibu yang menjadi pemegang kendali rumah makan itu meninggal. Rontok. Rasanya rubah. Di franchise laku sih laku, tapi kalau diaduin tapi tidak terlalu penuh. Kenapa? Gak bisa. Saya belum pernah denger ayam ici nyambel kieu. Cara nyambel tarasi hiji cengek 7 gram gak pernah. Nah ini Pak. Nah termasuk batik. Batik itu ada yang dilupakan oleh kita semua. Mohon maaf, kita sibuk nge-branding batik, kita sibuk nge-market batik, sibuk banget, tapi kita lupa melahirkan pembatik. Apa problem batik 10 tahun ke depan? Tidak ada anak-anak yang mau belajar membatik. Selesai. Mohon maaf, selesai. Nanti larinya kemana batiknya? Ya sudah, cetak, printing. Kalau sudah batiknya print, Cina yang menang. Jadi apa yang mesti dipikirkan oleh para pembatik hari ini? Melahirkan pembatik. Ada nggak sih sekolah pemerintah yang padahal batik itu adalah marketing yang luar biasa, pasar yang luar biasa, semakin halus tulisan batiknya, semakin mahal harganya. Ada nggak sekolah yang membuat jurusan batik? Gak ada. Lahir secara tradisi. Untuk itu caranya apa pemerintah? Ingat, tapi kadang-kadang pembatik ini dihargainya murah banget upahnya. Ini problem Pak. Batiknya mahal, tapi dari pembatiknya hanya 100.000, 200.000, 300.000, dijualnya 4 juta. Ini kan problem Pak. Originalitasnya nanti hilang. Untuk itu saya udah ngasih saran nih. Ini sekarang nih saya kasih saran lagi. Caranya bagaimana? Cari nenek-nenek, ibu-ibu yang masih membatik. Gaji, bila perlu saya ikut gaji. Kasih yang besar. Saksi sebulan 20 juta. Suruh ngajar membatik. Ini penting. Bikin perguruan batik. Paguron, karena batik lahir dari tradisionalisme. Bikin perguruan, ada muridnya 20 orang, dia ngajar terus dan ini terus. Kemudian ini masa depan. Pengrajin wayang golek, sebentar lagi yang hilang apa? Pengrajin wayangnya nggak ada. Tukang dagang banyak, yang memproduksi makin sedikit. Ini penting. Nah orang lain niru dengan apa? Cetak. Ini problem kita. Juru masak yang tradisional itu makin hilang. Yang nini yang rumah makan Sunda yang tidak ada sekolahnya itu hilang. Tukang sambal enggak Pak, lulusan perguruan tinggi nggak bisa nyambal enak tuh nggak bisa. Yang nyangu ngakel melahirkan nasi yang berkualitas nggak ada. Termasuk dalam dunia pertanian. Di kita ngomong swasembada, yang hilang apa? Tukang maculnya nggak ada, bentar lagi. Apalagi yang hilang? Tukang tanurnya nggak ada. Saya petani, susah cari mereka hari ini. Apa? The lost generasi Indonesia ke depan adalah, mohon maaf, hilangnya orang yang berproduksi. Orang memilih bukan produksi, milihnya adalah dagang. Kalau dagang nggak ada yang produksi, mau jualan apa? Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, saya waktu jadi Bupati Purwakarta, karena sate Marangi, sambal dan sejenisnya itu adalah produk yang menghasilkan masa depan. Teknologi informasi kebanyakan taruhan saya.
Kebanyakan hari ini yang dibutuhkan menurut saya adalah jurusan nyambel. Jurusan nyambel melahirkan franchise, rumah makan melahirkan banyak orang kaya, tapi sekolah tidak mau buka jurusan sambal karena gengsi. Ahli sambal bisa ini, meracik bumbu susah. Kenapa? Ada makanan hotel, sudah Eropa, sudah Amerika, gayanya beda. Ingat, makanan Sunda dibawa ke hotel bintang tetap tidak kena. Udahlah, saya tukang makan, nggak bisa, nggak kena, tetap anu kena mah makanan Sunda mah di warung Maeroh. Cendol ini ada karakter. Nah, untuk itu penting ini menginisiasi untuk melahirkan produksi-produksi culture yang hari ini tidak ada dalam kurikulum, yang itu harus hidup. Makanya harus dibikin perguruan apa? Yaitu nanti ada perguruan sambal, dan semua mohon maaf itu lahir dari tradisi, dari culture. Produksi itu lahir dari culture. Nah, hari ini culture kita hilang. Culture membatik di rumah, culture memasak di rumah, culture mengukir di rumah, culture memahat di rumah, culture menggambar, melukis di rumah. Sudah makin gak ada culture itu, gitu loh. Kenapa? Karena itu diperlukan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun. Maka menenun itu sudah makin gak ada. Hari ini pegangannya adalah HP, menulis saja harus cepat lewat HP. Nah, ini makanya pelajaran di sekolah namanya angitan, itu menjadi pelajaran dasar yang harus hidup lagi, nggak bisa. Karena itu cara mencapai kemajuan. Kemajuan itu harus dicapai dengan kesabaran. Tidak ada kemajuan dicapai dengan percepatan tanpa ketidaksabaran. Apa problem Indonesia hari ini? Problem Jawa Barat hari ini adalah hilangnya orang-orang yang sabar. Guru yang sabar udah makin kurang, murid yang sabar sudah makin kurang, sopir yang sabar sudah makin kurang. Semuanya tidak sabaran dan pengen instan, cepat sampai tujuan. Ini problem. Dan makanannya pun instan. Ancaman penyakit, seluruh yang instan itu menjadi residu. Residunya apa? Penyakit. Semua penyakit yang terjadi di Indonesia karena instan. Pengen jadi pengusaha, pengen instan, akhirnya ngambil uang bank kebanyakan, usahanya kecil, besoknya disita, kan itu loh. Ini yang terjadi. Untuk itu ini yang ekosistem ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ke depan saya ingin nih BI nih yang punya uang. Kalau provinsi kan sudah tahu kita tidak punya uang untuk penyelenggaraan seperti ini. Nah, ke depan saya ingin mendorongnya adalah digeser. Misalnya tahun depan di Cirebon temanya batik. Kemudian Pemprov Jabar mempersiapkan apa? Mempersiapkan pelataran. Pelataran apa? Untuk catwalknya, kemudian untuk penontonnya, lampu-lampunya, ekosistem ekonomi di situnya dibangun, pedagangnya, sehingga nanti ada bekasnya. Jadi tahun ini di kabupaten ini, pusatnya ini dibangunkan infrastrukturnya, sehingga nanti berkembang maju. Setelah itu geser lagi, misalnya ke Garut, dibangunkan infrastrukturnya, digeser lagi ke Bekasi, dibangunkan infrastrukturnya, sehingga nanti ada jejaknya, jejak peradaban. Jadi saya punya sisa waktu untuk 3 tahun memimpin ke depan, ada jejaknya, dan jejak itu menjadi ekosistem ekonomi baru yang tumbuh. Cara meminimalisnya, karena ini diperlukan, karena pada akhirnya kalau dalam istilah sepak bola itu sekarang lagi tren, bukan Messi yang cari bola, tapi bola yang cari Messi, ya, gitu. Karena saya KDM, Kang Deddy Messi, penggemar Argentina. Nah, ini yang dibentuk, ekosistem harus dibentuk, dan tradisinya harus dibentuk. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh dunia usaha di Jawa Barat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang besar terus mengalami perkembangan, yang kecil tumbuh menjadi besar. Dengan cara itu saya ingin Jawa Barat bukan hanya menjadi pusat industri manufaktur, tetapi harus tumbuh dalam industri kreatif. Dan industri kreatif harus tumbuh dalam iklim hidup yang kreatif. Nah, iklim hidup yang kreatif ini harus menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat kita, maka harus melahirkan orang-orang kreatif. Maka sekolah harus menjadi pusat peradaban yang mengajarkan tentang proses produksi dan melahirkan orang-orang kreatif. Seluruh kreativitas itu karena pengalaman. Seluruh produk kreativitas publik di kita, mohon maaf, produknya bukan dibuat oleh orang sekolahan, tapi dibuat oleh orang-orang yang secara kultur dia menekuni itu sejak lama, dan kultur lahir dari spiritualitas. Batik itu lahir dari orang-orang yang membangun spiritualitas. Kenapa membatik? Dia itu tidak terasa kesal, tidak merasa lama, tidak merasa pegal, karena dia membuatnya dengan spiritualitas. Ada doanya, ada mantranya yang dibuat. Dia lagi menceritakan tentang sesuatu, dia lagi membayangkan tentang sesuatu, dan bisa jadi dia lagi berdialog tentang sesuatu. Karena dia lagi berdialog tentang sesuatu, maka gambarnya itu digerakkan oleh kekuatan spiritualitas. Maka tidak ada hari, tidak ada jam, yang ada adalah kebahagiaan. Maka dia tidak kesal karena dia bahagia dengan tulisan itu. Dan makanya kaum seniman sering dianggap gila. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang gila. Yang disebut gila itu adalah dia melakukan sesuatu yang di luar nalar umum manusia. Ini yang terjadi. Pemahat juga saya lihat begitu, spiritualitas. Jadi saya melihat itu, kemudian kalau itu sudah dibangun dalam kekuatan watak spiritualitas, ada satu hal, ini penting Pak, ini tahu pasar, kalau mau pasar, maka orang Barat akan datang ke Indonesia dengan dua hal. Satu, dia melihat kekuatan spiritualitas yang melahirkan produk kreativitas. Yang kedua, dia ingin membangun kekuatan spiritualitas dirinya dengan belajar kearifan yang ada di sini, meditasi dan sejenisnya. Ini penting, dan potensi itu sangat banyak di Indonesia. Di Jawa Barat kita punya Gunung Salak, kita punya Gunung Gede Pangrango, kita punya Gunung Wayang, kita punya Cikurei sebenarnya, kita punya Ciremai, kita punya Tampomas. Itulah kenapa saya menentang pertambangan. Kenapa? Karena meluluh lantahkan spiritualitas. Lebih baik batu itu dipandang melahirkan kesejahteraan daripada batu itu dipecah melahirkan kesengsaraan. Kalau Jawa Barat bisa dibikin indah dan kaya, kenapa dibikin rusak menjadi miskin? Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.